Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Romi Faza, selaku dosen pembimbing mata kuliah aplikasi komputer, saya Dinda Nadia dari Administrasi Perkantoran kelas B tahun 2020. Izin menyampaikan materi presentasi saya yang bertemakan sekretaris. Berikut akan saya tampilkan materi presentasi saya, yaitu yang bertemakan sekretaris. Presentasi materi kali ini saya mengambil tema yaitu sekretaris yang mencakup materi tanggung jawab dari seorang sekretaris, tugas dan fungsi dari seorang sekretaris, kedudukan dan peran dari seorang sekretaris, definisi dan arti dari seorang sekretaris. Lalu selanjutnya ada hal yang diperhatikan sekretaris, makna dari kata sekretaris, ruang lingkup sekretaris, syarat menjadi sekretaris. Materi presentasi saya kali ini berjudul Sekretaris yang baik dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, definisi dan arti sekretaris. Di sini saya akan menjelaskan arti dari sekretaris terlebih dahulu. Sekretaris berasal dari 3 bahasa, yaitu bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan bahasa Latin. Bahasa Belanda, sekretaris menjadi sekretaris. Bahasa Inggris, sekretaris menjadi kata sekretari. Dalam bahasa Latin, sekretaris berasal dari kata secretum, yang artinya rahasia. Kenapa sekretaris dikatakan menjadi seorang yang menjaga rahasia? Karena seorang sekretaris menjadi dalam perusahaan itu menjadi sebuah agen rahasia yang dimana seorang sekretaris ini mampu menjaga kerahasiaan baik dalam rahasia organisasi maupun rahasia manajemen. Yang kedua, definisi dari sekretaris. Sekretaris adalah seseorang yang membantu seorang pemimpin atau badan pimpinan atau perusahaan untuk penyelenggaraan kegiatan administratif atau pembukuan yang akan menunjang kegiatan manajerial seorang pemimpin atau kegiatan operasional perusahaan. Jadi, seorang sekretaris ini merupakan seseorang yang memiliki kemampuan dalam bertanggung jawab untuk membantu seorang pemimpin dalam menjalankan kegiatan manajerialnya sebagai pimpinan dalam perusahaan. Dengan begitu, tugas pimpinan dalam menjalankan kegiatan perusahaan akan menjadi lebih baik dan lebih efektif dan tentunya akan lebih efisien karena dibantunya oleh sekretaris. Di samping dia mengerjakan tugas dan kewajiban sebagai sekretaris, dia juga memiliki kewajiban dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai dalam membantu perusahaan pemimpin dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Jadi menurut saya sekretaris merupakan pekerjaan yang merupakan yang lumayan berat karena memiliki tugas dan kewajiban atau tanggung jawab yang lumayan berat dalam posisi pekerjaannya.
Kedua itu ada kedudukan dan peran sekretaris. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan kedudukan sekretaris. Kedudukan sekretaris dalam organisasi yang bertindak sebagai kepala sekretariat yang mempunyai wewenang dalam membuat rencana. Rencana dalam kegiatan jadwal meeting, rapat, jadwal atau agenda pertemuan dengan perusahaan lainnya, di mana sekretaris di sini harus mampu memanage waktu dan memiliki time management yang paling efektif dalam menyusun agenda rapat atau rencana meeting pimpinan dengan pimpinan perusahaan lainnya untuk kepentingan perusahaan. Dengan begitu akan terhindar dari bentrokan waktu pimpinan yang seharusnya beliau harus ada kegiatan lain, tetapi harus datang ke meeting yang tidak tepat waktunya dengan urusan pimpinan tersebut. Jadi untuk menghindari terjadinya kebentrokan waktu, maka diperlukan sekretaris dalam membuat, menyusun, dan menetapkan agenda rapat atau meeting. Kedua, membuat keputusan. Di sini, sekretaris dituntut untuk memiliki kemampuan atau memiliki pikiran yang logis dan juga kritis, karena di sini sekretaris juga memiliki wewenang dalam membuat keputusan. Keputusan ini tidak boleh merupakan keputusan yang merugikan salah satu pihak, tapi harus menguntungkan di semua pihak. Karena keputusan ini merupakan keputusan yang diambil dari hasil diskusi atau hasil rapat yang telah diadakan. Jadi sekretaris memiliki kewenangan dalam membuat keputusan. Ketiga, mengorganisir bawahan dan sarananya. Sekretaris ini memiliki wewenang dalam mengatur atau mengelola bawahannya dan juga bisa memberikan perintah kepada bawahannya maupun sarana perusahaan. Yang kelima, melakukan pengawasan. Sekretaris di sini dapat memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan berbagai bidang. Yang keenam, itu memberi perintah. Yang ketujuh, menjalankan sistem komunikasi yang baik. Karena sekretaris di sini itu bertemu atau berhubungan dengan klien yang berbeda setiap perusahaan, maka sangat diperlukan, sangat diutamakan sekretaris ini memiliki keterampilan atau komunikasi yang sangat baik sehingga dapat menciptakan komunikasi yang efektif dan efisien dengan tujuan agar citra atau nama baik perusahaan terjaga, dan itu juga dapat menarik perhatian klien untuk bekerja sama dengan perusahaan kita. Jadi sangat diperlukan komunikasi yang baik dalam berkomunikasi antara sekretaris dengan klien-klien yang lainnya. Lalu selanjutnya melakukan pengarahan. Yang terakhir, penyempurnaan organisasi dan tata kerja. Masih dalam materi yang kedua, yaitu peran sekretaris. Peran sekretaris ini ada 3, yaitu peran pendukung, yaitu peran yang diharapkan dapat memberikan positif kepada anggota organisasi lainnya, yang dapat dicapai dengan pendistribusian informasi incoming dan outgoing. Yang kedua, peran teknis, yaitu peran yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pimpinan. Karena di sini sekretaris itu berhubungan langsung dengan pimpinan, dia memiliki tugas dan tanggung jawab dalam membantu kegiatan manajerial pimpinan dalam perusahaan, maka peran sekretaris ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja aktivitas dari seorang pimpinan di perusahaan tersebut. Dengan demikian, aktivitas sekretaris ini memberikan informasi kepada pimpinan secara jelas dan akurat, dan akan sangat membantu fasilitasi pimpinan untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi, jika seorang sekretaris memiliki perjanjian sebelumnya dengan klien perusahaan lain untuk mengadakan rapat atau meeting,
wajib bagi sekretaris untuk menyampaikan informasi terkait dengan jadwal dan apa yang akan dibahas pada meeting nanti harus disampaikan dengan sejelas-jelasnya dengan akurat, informasi yang benar-benar akurat sehingga dapat membantu pimpinan dalam menjalankan fungsinya atau tugasnya dalam menjalankan perusahaan dengan baik. Dan sehingga juga pimpinan perusahaan dapat mengelola atau memanage waktunya dengan baik dapat untuk dapat hadir di acara meeting yang akan dijadwalkan. Ketiga, peran strategis. Peran yang diharapkan dapat memberikan pengaruh positif pada status dan performansi organisasi secara jangka panjang yang tercapai melalui kelancaran arus informasi baik ke dalam maupun keluar. Selanjutnya, materi ketiga adalah tugas dan fungsi dari seorang sekretaris. Tugas dari sekretaris yang pertama itu membantu pimpinan, di mana sekretaris ini memiliki tugas dan kewajibannya dalam membantu pimpinan, baik dalam mengatur jalannya perusahaan, dalam agenda meeting atau rapat. Poin nomor 1 ini membantu pimpinan dalam menjalankan kegiatan manajerial pimpinan perusahaan, sehingga bertujuan dapat tercapainya kegiatan perusahaan dengan atau fungsi manajer dengan baik. Yang kedua, menyiapkan agenda rapat, di mana sekretaris ini di saat ingin mengadakan agenda wajib bagi sekretaris dapat menyiapkan berbagai keperluan dalam agenda rapat, seperti dari jadwalnya, hal-hal apa saja yang akan ditampilkan nanti di rapat, seperti data-data atau dokumen-dokumen yang akan nanti dipresentasikan pada meeting nanti ataupun yang lainnya. Yang ketiga, sekretaris juga menjalankan kewajibannya dalam bidang administratif atau yang bertugas sebagai menyusun administrasi atau pembukuan. Yang keempat, mengatur daftar kegiatan perusahaan atau organisasi, di mana sekretaris ini memiliki tugas dalam mengatur atau menyusun daftar kegiatan perusahaan agar perusahaan ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, sekretaris juga memiliki tugas dalam membuat surat, menerima surat, dan mengirim surat. Yang ketujuh, sekretaris mengetik atau mengoperasikan komputer. Jadi perlu diperhatikan bahwa sekretaris ini di mana bahwasanya harus memiliki keterampilan dalam mengoperasikan sebuah komputer, yaitu terutama dalam softwarenya, baik dari aplikasi Microsoft ataupun aplikasi lainnya. Karena tugas sekretaris ini berhubungan langsung dengan komputer, dalam mengetik, dalam membuat surat, dalam menyusun agenda-agenda, dalam melakukan pembukuan, semua itu berhubungan dengan komputer atau teknologi. Jadi perlu diperhatikan bahwa sekretaris harus mampu mengoperasikan komputer dengan baik dan benar. Yang kedelapan, menerima tamu dan sekaligus membuat perjanjian dengan tamu untuk kepentingan pimpinan. Dalam menerima tamu, terdapat sebuah etika yang dinamakan etika bisnis. Jadi menurut saya, seorang sekretaris itu wajib menerapkan etika bisnis dalam menjalankan kegiatannya di perusahaan, yaitu terutama menerima tamu atau klien dari perusahaan lain demi menjaga nama baik atau citra nama baik perusahaan agar tetap terjaga dan menjaga klien serta menarik perhatian klien untuk bekerja sama dengan perusahaan, sehingga ada ketertarikan sendiri dari klien tersebut yang datang ke perusahaan kita untuk bekerja sama karena kita
karena seorang sekretaris ini beretika dengan sangat ramah ataupun sopan dengan klien ini. Dan sehingga dengan begitu perjanjian yang dibuat itu dapat berjalan dengan lancar dan juga jelas. Kesembilan, menerima telepon dan menelpon atau untuk perusahaan untuk perusahaan. Jadi tugas sekretaris ini yaitu harus menerima telepon dan menelpon untuk urusan perusahaan. Masih di materi yang ketiga yaitu fungsi sekretaris. Fungsi sekretaris itu ada 5. Yang pertama, perumusan kebijakan pedoman, standarisasi, koordinasi, pembinaan, dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan. Yang kedua, perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan. Yang ketiga, penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan. Fungsi sekretaris. Masih berlanjut, yaitu yang keempat, pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan. Dan yang terakhir, pelaksanaan supervisi dan pelaporan meliputi LAKIP, LAKIP, LKPJ, LPPD, dan kebijakan standarisasi program administrasi umum dan kepegawaian keuangan serta evaluasi dan pelaporan. Materi keempat yaitu tanggung jawab seorang sekretaris. Di antaranya, yang pertama, memiliki tanggung jawab untuk mengatur, memastikan, dan mengelola janji temu atau rapat secara efektif dan secara terorganisir. Jadi, di sini seorang sekretaris itu karena tugasnya sebelumnya tadi sudah dibahas, yaitu menyusun agenda rapat atau pertemuan atau meeting atau jadwal kegiatan dengan baik dan secara terorganisir, maka tersebut adalah tanggung jawab dalam mengatur, mengelola janji temu atau rapat secara efektif dan secara terorganisir, walaupun itu untuk kepentingan pimpinan maupun untuk kepentingan perusahaan. Dengan begitu, untuk terhindar dari adanya bentrokan waktu. Dan di posisi sini, di mana sekretaris itu harus memiliki time management yang baik, memiliki kemampuan dalam mengelola waktu dengan baik, memiliki kemampuan dalam mengatur waktu dengan sebaik-baiknya agar dapat berjalannya dengan lancar meeting yang diselenggarakan. Yang kedua, bertanggung jawab untuk menegakkan persyaratan hukum pada dokumen, hukum amal, hukum perusahaan, dan lainnya jika relevan. Yang ketiga, bertanggung jawab untuk membangun hubungan komunikasi yang baik dan juga korespondensi, di mana seorang sekretaris ini memiliki harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik dan juga efektif dengan tujuan untuk menciptakan hubungan kerja yang baik antara sesama hubungan klien, dan dengan begitu sekretaris itu dapat melakukan kerjasama dengan baik dengan klien jika adanya hubungan komunikasi yang efektif yang baik antara klien dengan sekretaris. Jadi
Jadi sangat penting ya komunikasi untuk sekretaris karena dengan begitu hubungan komunikasi antara sekretaris dan klien dapat dapat menjaga nama baik atau citra nama perusahaan dengan baik, sekaligus dapat menarik perhatian klien untuk bekerja sama di perusahaan dan juga sangat dibutuhkan korespondensi. Mempunyai tanggung jawab untuk membuat catatan administrasi yang efektif. Jadi, di sini maksudnya itu, sekretaris itu kan tugasnya itu dia melakukan tugas itu kan tidak di bidang kegiatan administrasi atau jadi di mana sekretaris ini dalam kegiatan pembukuan ini harus memiliki catatan administrasi yang baik dan benar dan dan benar-benar netral, tidak bohong-bohongan atau salah-salahan, adanya bukti yang akurat agar ke depannya perusahaan tersebut tidak terjadi kesalahan dalam mengelola sebuah kegiatan administrasi. Jadi peran sekretaris ini wajib memiliki catatan administrasi yang dibuat dengan sebaik mungkin dan seefektif. Ada materi yang kelima, yaitu syarat menjadi sekretaris. Syarat menjadi sekretaris yaitu mempunyai keterampilan di bidang administrasi dan juga di bidang-bidang terkait lainnya. Karena menjadi seorang sekretaris itu yang pertama harus memiliki atau pengetahuan atau wawasan atau keterampilan dalam bidang administrasi seperti akuntansi, administrasi, dan bidang-bidang lainnya terkait dengan kegiatan sekretaris. Dengan begitu, jika nanti dia bisa jika nanti emang diterima menjadi salah sekretaris perusahaan, tidak kaget atau tidak intinya sudah siap dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai sekretaris dan mengetahui apa saja yang harus dikerjakan jika kita menjadi seorang sekretaris. Ini semua pengetahuan dan keterampilan kita juga itu semua dipertanggungjawabkan di perusahaan nanti jika kita memang sudah terima. Dan dengan adanya keterampilan kita atau pengetahuan kita yang baik, yang luas, akan membantu perusahaan akan menjadi lebih maju karena adanya sumber daya manusia yang berkualitas akan membantu perusahaan tersebut maju karena dibantu dengan adanya SDM yang berkualitas dalam perusahaan. Lanjut, harus pintar dalam melakukan komunikasi terhadap klien maupun pelanggan agar dapat menarik perhatiannya. Karena seorang sekretaris itu harus memiliki komunikasi yang baik, efektif, juga efisien terhadap klien. Karena apa? Karena seorang sekretaris ini gak hanya berhubungan dengan klien yang di lingkupnya itu internal perusahaan. Seorang sekretaris ini juga berhubungan dengan lingkungan luar dari perusahaan. Dimana sekretaris ini bertemu dengan beberapa klien dari perusahaan satu dan perusahaan lainnya. Maka dengan begitu sangat diperlukannya komunikasi yang baik terhadap berbagai klien ketika berkomunikasi. Dengan begitu dapat menarik perhatian klien dan klien merasa dihargai, merasa dihormati keberadaannya dan merasa perusahaan ini menjalankan etika bisnis dengan begitu klien tidak segan-segan, tidak memerlukan pikiran yang lama untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan kita. Jadi dengan begitu sangat dibutuhkannya
keterampilan komunikasi yang baik dan efektif. Dengan begitu, tujuan perusahaan juga tercapai, hubungan kerja antar berbagai klien antar berbagai perusahaan dapat berjalan dengan baik dan memiliki jaringan yang luas. Karena komunikasi lingkungan perusahaan tersebut dan juga menjaga nama citra baik perusahaan karena karena semua pegawainya terutama sekretaris ini menjalankan etika etika baik, etika bisnis yang baik. Yang ketiga, itu adalah memiliki kemampuan untuk menangani atau menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi khususnya baik yang berkaitan dengan urusan kantor. Sekretaris ini kan memiliki kewenangan dalam membuat keputusan. Maka dari itu, saat untuk menjadi sekretaris perlu sangat pemikiran yang kritis dan pemikiran kritis dan logis. Jadi ketika terdapat sebuah permasalahan dalam lingkungan perusahaan, itu sangat dibutuhkannya pemikiran yang sangat kritis, mana dalam menyelesaikan permasalahan itu bertahap. Dengan bertahap baik dari pengumpulan berbagai argumen, diskusi, ataupun lainnya, dalam penyelesaian permasalahan itu bertahap, tidak sembarang mengambil keputusan, dan keputusan tersebut harus bersifat tidak boleh bersifat subjektif atau memandang A, memandang B, memandang C yang sehingga akan menimbulkan kerugian dari berbagai pihak. Sifat keputusan ini harus bersifat menguntungkan berbagai pihak. Jadi diharapkan keputusan ini tuh merupakan hasil diskusi bersama, hasil dari argumen bersama, jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dengan begitu, saat untuk menjadi sekretaris dalam mengambil keputusan, sangat diperlukannya ada berpikir secara kritis dan logis. Karena pemikiran yang kritis dan logis ini akan dipakai atau dimanfaatkan dalam menyelesaikan setiap permasalahan dalam perusahaan yang terjadi yang baik dalam berkaitannya dengan usaha. Yang keempat, disiplin serta cekatan dalam melakukan semua pekerjaan yang ditugaskan dalam perusahaan dan berpenampilan yang menarik. Jadi saat menjadi seorang sekretaris itu kita harus memiliki disiplin baik, yaitu salah satunya disiplin waktu. Karena tugas sekretaris ini kan banyak dan bebannya itu juga lumayan, dimana dia juga memiliki tugas dan kewajibannya tersendiri sebagai sekretaris, memiliki tugas dan kewajibannya tersendiri sebagai dalam bantu urusan pemimpinan, maka sangat diperlukannya sekretaris yang mampu memiliki time management yang baik. Itu dengan disiplinnya, dengan terbiasanya dengan terbiasanya kita menjadi orang yang berdisiplin dalam hal waktu, mampu sebagai kita yang ini menjadi sekretaris dalam menjalankan kewajiban tugas serta tanggung jawab kita dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas kewajiban kita dalam perusahaan. Karena kita sudah terbiasa dalam diri kita itu adanya disiplin. Dengan begitu, dengan adanya disiplin itu juga memiliki keuntungan, yaitu keuntungan dalam lebih efisiennya terselesainya kan tugas ataupun tugas-tugas kita, juga lebih efisien juga tujuan perusahaan itu tercapai. Dan yang itu berpenampilan yang menarik. Jadi seorang sekretaris ini harus berpenampilan yang menarik. Berpenampilan yang menarik di sini bukan berpenampilan yang lusuh atau kucel atau berantakan. Berpenampilan adalah berpenampilan yang sopan, berpenampilan yang sesuai dengan kodratnya, yaitu sekretaris,
yaitu memakai jas hitam, memakai kemeja putih, memakai rok, memakai vest shoes atau sepatu hak, dan memiliki berpenampilan yang terutama wangi dan sopan, terus juga rapi. Itu karena penampilan ini juga dapat menjadi sebuah penilaian ya bagi uh, ketika kita bertemu dengan seorang klien yang merupakan uh, orang yang dari luar perusahaan akan menilai seorang sekretaris tersebut apakah dia berpenampilan baik, maka akan dikatakan sebagai pribadi yang berpenampilan yang pribadi yang disiplin dalam berpenampilan. Tapi jika sekretaris ini jika kita memiliki berpenampilan yang tidak seharusnya menjadi sekretaris, maka akan menjadi penilaian tersendiri bagi klien yang kita temui. Jadi berpenampilan yang menarik sangat dibutuhkan karena akan menjadi sebuah penilaian tersendiri bagi klien. Yang keenam itu ada ruang lingkup sekretaris. Ruang lingkup sekretaris yang pertama itu adalah menyelenggarakan pembinaan ketatausahaan, khususnya yang berhubungan dengan pekerjaan surat menyurat. Dengan begitu, sekretaris sangat diperlukannya memahami dalam berbagai program di laptop. Yang kedua, menyelenggarakan tata hubungan yang baik secara internal maupun eksternal. Yang ketiga, menyelenggarakan berbagai macam rapat atau pertemuan. Yang keempat, menyelenggarakan pengaturan penerimaan tamu atau pemilihan. Karena ruang lingkup sekretaris ini ya pimpinan, bawahan, karyawan, pegawai, dan berbagai klien atau pimpinan perusahaan lainnya atau tamu kunjungan baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri atau dari luar kota maupun dari dalam kota. Dengan begitu, sekretaris itu sangat diperlukannya adanya etika bisnis dalam menjalankan kegiatan di perusahaan, terutama dalam beretika menerima tamu, yaitu dengan sopan, ramah, salam, sopan, santun, beretika yang baik, karena dengan begitu akan menjadi penilaian yang positif terhadap tamu yang merasa dihargai dan dihormati akan kedatangan. Ketujuh, pada makna kata sekretaris. Makna kata sekretaris ini dilihat dari dua dari segi pandang, itu dari segi orangnya. Jadi sekretaris itu merupakan seorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu syarat itu memiliki keterampilan dalam mengaplikasikan program, dalam berpenampilan, dalam disiplin, terus dan dipandang mampu serta memiliki keterampilan dalam melaksanakan tugas kesekretarisan. Jadi makna kata sekretaris ini di mana seseorang yang mempunyai kemampuan atau yang telah memenuhi syarat-syarat dalam menjalankan kegiatannya sebagai sekretaris, sehingga dia memiliki keterampilan yang baik dalam melaksanakan tugasnya sebagai sekretaris. Itu syaratnya itu yang tadi, itu memiliki kemampuan dalam disiplin, dapat mengatur waktu dengan baik, penampilan juga yang menarik. Terus yang kedua dari segi kebaruannya yaitu wewenang dengan skop tugas yang merupakan tanggung jawab kesekretarisan. Jadi di mana sekretaris ini memiliki wewenang dalam beberapa tugas yang merupakan tanggung jawabnya dia tersebut. Satunya berhubungan dengan pimpinan, yaitu dalam membantu pimpinan dalam menjalankan kegiatan manajerial dalam perusahaan. Yang kedelapan, hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi seorang sekretaris. Yang pertama itu kurangnya keterampilan
kurangnya keterampilan seorang sekretaris dalam berkomunikasi secara efektif. Jadi jika kita ingin kita ingin menjadi seorang sekretaris, memang harus keterampilan dalam berkomunikasi dengan secara efektif. Karena dengan begitu dapat mendukung proses kegiatan hubungan human relationship. Dengan begitu akan dapat menguntungkan bagi perusahaan tersendiri, menguntungkan bagi individu tersendiri. Dalam menguntungkan bagi perusahaan tersebut yaitu karena lebih efisiennya ya tujuan lebih tercapai lebih cepatnya tercapainya tujuan perusahaan untuk menjadi perusahaan yang lebih maju. Terus apa ya? Nama baik perusahaan juga bagus, dia baik karena sikap pegawai-pegawainya itu menjalankan etika bisnis yang seharusnya emang dipaksakan. Juga dapat klien tersebut tidak memiliki waktu yang cukup lama untuk memberikan keputusan bersama dengan perusahaan. Karena dengan kita menjalankan etika bisnis, tersebut akan merasa dihormati dan dihargai akan kehadirannya. Dengan begitu klien tersebut akan nyaman, akan nyaman dengan sikap kita sebagai seorang sekretaris dalam kegiatan perusahaan dalam menjalankan etika bisnis. Kedua, kurangnya kemampuan seorang sekretaris dalam mencari, menginterpretasikan, dan memanfaatkan informasi. Jadi seorang sekretaris ini harus memiliki wawasan yang luas dalam pengetahuan, dalam informasi, dan dalamnya juga dalam penyampaian informasi yang baik dan akurat. Yang ketiga, tingkat berpikir yang kurang dalam mengidentifikasi masalah dan potensi sosial. Karena wewenang atau kedudukan sekretaris ini dalam memiliki wewenang dalam membuat keputusan, maka sangat diperlukannya pemikiran sekretaris yang kritis dan logis. Jadi sehingga ketika kita terjun di dunia perusahaan dan bekerja sebagai sekretaris, mampu menyelesaikan permasalahan dan dapat menciptakan berbagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam perusahaan. Karena begitu, masalah perusahaan itu akan cepat diselesaikan dengan keputusan yang menguntungkan bagi beberapa pihak, yang merupakan keputusan hasil diskusi bersama, merupakan keputusan yang tepat untuk perusahaan demi majunya ke depannya perusahaan. Yang keempat, kemampuan mengembangkan skill human relation, kemampuan hubungan manusia. Ini berhubungan juga dengan poin pertama, yaitu adanya dengan harusnya kita meningkatkan keterampilan kita sebagai sekretaris itu berkomunikasi secara dengan begitu akan mengembangkan akan dengan tersendirinya akan mengembangkan kemampuan kita sebagai sekretaris, yaitu mengembangkan kemampuan skill human relation atau kemampuan hubungan manusia antara manusia dan baik. Yang kedua, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai sekretaris. Jadi sekretaris ini memiliki kewajiban harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai sekretaris. Karena tugasnya yang lumayan berat, maka sangat dibutuhkannya sekretaris yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan satu pekerjaan. Yang ketiga, yang terakhir itu orang wawasan atau pengetahuan seorang sekretaris. Jadi, dan untuk menjadi seorang sekretaris itu sangat diperlukannya wawasan atau ilmu pengetahuan yang cukup luas untuk menjadi seorang sekretaris. Terima kasih atas Bapak Ronifa telah mengizinkan waktunya untuk saya dan Amelia ada di administrasi program kelas B angkatan 2020 untuk memaparkan materi saya dengan tema sekretaris dengan judul presentasi yaitu sekretaris yang baik dalam sebuah perusahaan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.